Mikirin terus was-was itu. Nanti inget, nanti enggak, nanti inget, nanti enggak. Nyekolahin anak. Jangan-jangan bukan karena saya, karena rasa gengsi. Takut tetangga tidak menghargai. Berarti kan butuh penghargaan. Kalau orang butuh penghargaan, sejatinya dia sedang takut ditinggalkan. Wa ali Sayyidina Muhammad fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illallah tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, eh, manajemen BB Tour and Travel beserta krunya, juga perusahaannya, juga yang saya cintai, yang saya banggakan, calon tamu-tamu Allah yang sebentar lagi akan menghadap Ka'bah, menemui Baitullah, baik yang ada di sini, di tempat ini maupun yang online. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya diberi kesempatan menyampaikan materi tentang takut, sedih, dan janji cinta kita kepada Allah di hadapan Ka'bah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu ketika bicara tentang perasaan hanya menyampaikan dua perasaan. Perasaan ini, ya, perasaan ini biang keladi dari segala persoalan, yaitu takut dan kesedihan. Nah, ini semua persoalan, problem di alam dunia ini, termasuk problem kita sendiri, itu cuma dua sebetulnya, Bu. Takut dan sedih. Itu takut biasanya semacam mempertahankan diri kita karena ada sesuatu yang kita tidak inginkan dan belum terjadi. Itu takut. Takut rugi. Terjadi belum kerugiannya, Bu? Takut suami selingkuh. Belum terjadi kan? Eh, Astagfirullahaladzim. takut anak kita kena narkoba. Terjadi belum? Belum. Takut dimakan macan di kebun binatang. Terjadi belum? Belum. Berarti ketakutan itu adalah perasaan untuk mempertahankan diri kita terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu misal, itu takut suami enggak pulang-pulang. Terjadi? Belum. Nah, itu kalau sudah terjadi, suami misalkan tidur di kosan tetangga. Terjadi belum? Sudah. Nah, Ya. anak sekolahnya bolos. Sudah terjadi belum? Sudah. Pasangan kita misalkan meninggalkan kita. Sudah terjadi belum? Ada yang sudah, ada yang belum nih. Pasangan kita meninggalkan kita. Sudah. Rumah kita disita bank. Sudah. Rumah kita disita bank. Telah disita bank. Sudah. Nah, berarti kalau belum terjadi itu adalah ketakutan. Tapi kalau sudah terjadi, suami telah selingkuh dengan tukang nasi uduk, sudah terjadi? Sudah. Berarti kalau kesedihan itu peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah, berarti kalau ketakutan itu berkaitan dengan masa depan, belum terjadi. Kalau kesedihan tidak menerima peristiwa yang sudah terjadi. Kalau takut berkaitan dengan masa depan, kalau kesedihan berkaitan dengan masa lalu. Nah, dua energi ini, dua peristiwa ini, dua perasaan inilah sebetulnya yang nanti akan mempengaruhi diri kita. Takut menimbulkan kecemasan. Takut, cemas, ini bakal disita enggak, gitu kan.
udah kerangkring terus telepon gitu. Ini dari debt collector, apa dari tagihan bank atau apa. Pertama itu. Jadi ketakutan itu menimbulkan rasa cemas nanti ya. Ah, itu berarti cemas itu cuman anaknya. Biangnya mah takut. Nah, orang rasa cemas, ibu cari duit, ibu usaha, beli sawah, beli empang dengan suami. Bisa jadi sebetulnya itu problemnya cemas. Cemas terhadap masa depan yang tidak pasti. Kalau cemas berarti di belakangnya ada rasa takut. Ada juga ragu-ragu. Ini dikerjain jangan, ini dikerjain jangan, umroh jangan, aduh duit cuma 50 juta misalkan. Sementara besok harus beli ini 50 juta, dipotong umroh 30 juta gitu. Nyisa 20 juta, ragu-ragu. Nah, ragu-ragu pun sebetulnya itu adalah anaknya rasa takut. Itu. Jadi takut itu nenek moyang sebetulnya. Mm-mm. Juga bimbang, ambil jangan, telepon Kang Anas jangan nih mau daftar ke TPP jangan, bimbang. Terus anak misalkan mau sekolah, sekolahnya bonafid, setujui jangan, bimbang. Itu pun adalah anaknya atau cucunya dari rasa takut. Ada juga was-was. Mikirin terus was-was itu. Nanti inget, nanti enggak, nanti inget, nanti enggak. Pas mau tidur, inget lagi, was-was. Itu pun adalah anak cucunya dari rasa rasa takut. Nah, itu problemnya nanti banyak sekali. Takut miskin, takut lapar, takut enggak dihargai tetangga, takut anak kita enggak berhasil, nanti kita malu sama keluarga, sama mertua, sama yang lain terus. Kalau anak saya tidak berhasil, itu was-was kan? Takut nggak kalau anak kita nggak berhasil? Takut kan? Takut anak nggak berhasil atau takut diejek tetangga? Nah, itu problemnya. Itu. Terus banyak berlapis-lapis nanti. Takut nggak sukses, takut ini, takut ini. Ada juga sedih. Kalau sedih itu biasanya tidak menerima terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Akhirnya mengurung diri, diem di kamar gitu. Neng, waktu putus cinta sedih kan? Kan? Iya, mengurung diri kan? Iya, diem di kamar. Karena diem di kamar, merasa sendiri, akhirnya putus asa. Nah, itu putus asa itu dari perasaan rasa sedih, dari energi kesedihan. Kecewa, kecewa kan, udah bareng-bareng kerja sama akhirnya rugi. Nah, itu kan problem yang sudah terjadi, hati kita nggak menerima gitu. Terus bad mood, tahu bad mood? Hmm. Bad mood nggak lagi nggak enak perasaan, itu energinya dari rasa sedih. Terus mental block, saya mah orang kampung, apalagi saya orang Sungai Buntu pesisir, mana mungkin saya bisa kuliah di UI, kuliah di luar negeri, gitu. Itu mental belum, mentalnya mentalnya ciut. Nah, itu sebetulnya orang yang mentalnya ciut itu dari rasa sedih lapisannya. Ada juga orang disorder itu pikirannya muter-muter terus, overthinking, tahu overthinking? Ini gimana? Nanti ketawa, nanti sedih, nanti ketawa, nanti sedih. Nah, lama-lama ya ODGJ. Nah, sebetulnya itu dari perasaan sedih. Itu. Dari perasaan sedih. Itu. Nah, kalau takut kalau cemas, ragu-ragu, bimbang, was-was itu dari rasa takut. Kalau sedih, putus asa, kecewa, bad mood, merasa ciut, merasa rendah diri, merasa apa atuh saya mah gitu kan, naik haji juga cuman 9 hari gitu kan, umroh lagi bukan haji. Nah, ciut, mental ciut gitu. Itu dari rasa sedih. Nah, problemnya apakah rasa sedih ini peristiwa yang sudah terjadi dulu mungkin pernah ditinggalkan sama ibunya waktu kecil, atau rasa takut bisa jadi dulu pernah ditakut-takutin. Jangan ke dapur, maghrib maghrib masuk ke rumah pamali. Nah, ditakut-takutin. Nah,
nanti kalau dari usia dini, usia kecil ditakut-takutin atau dibully waktu di sekolah, gitu. Ya bapaknya tukang beca, gitu kan. Merasa ciut, akhirnya merasa sendiri, tidak punya teman. Nah, saya simpulkan, takut, sedih di penghujungnya adalah salah satunya ya, dia merasa kesepian dan merasa sendiri. Takut ibu-ibu jalan di kuburan. Takut enggak? Kalau ditemanin 2 orang, enggak. Ditemanin 3 orang, enggak. Pas di depan ada harimau, wah, pada kabur semua. Takut enggak? Takut. Artinya apa? Sejatinya orang yang takut itu adalah orang yang merasa sendiri. Itu merasa tidak memiliki teman. Dia bergantung kepada orang lain, tapi orang lainnya tidak bisa nolong. Kayak problem tadi, contoh tadi waktu di kuburan. Kan kalau ada macan, wow, kabur semua kan? Ikut kabur nggak, Bu? Kabur. Artinya apa? Artinya bergantung kepada makhluk, kepada manusia, sejatinya itu ilusi. Ya. Ya, Teh, ya, ketika putus cinta merasa sendiri kan? Iya, itu ibu jalan ke tempat gelap ketika sendiri, merasa sendiri, takut kan? Takut. Itu. Anak kita takut nggak lulus adalah merasa sendiri. Sama dengan kesedihan. Sedih ditinggal suami, sedih ditinggal duit, kan merasa sendiri. Sedih ditinggal sawah, sedih ditinggal empang, empangnya dari Sita, bukan Taramayar. Merasa sendiri enggak? Merasa sendiri. Artinya orang yang takut dan orang yang sedih, dia merasa sendiri dan merasa tidak memiliki pegangan hidup. Sejatinya, Bu, ketika kita di alam kandungan, sampai kemudian kita udah punya anak cucu, sebetulnya kita nggak sendiri. Itu. Di sini mah nggak ada janda sih. Ya, tadinya mau ditanya, merasa sendiri enggak? Gitu kan. Pasti jawabnya merasa sendiri. Gitu. Padahal sejatinya hidup kita ini tidak pernah sendiri. Selalu ditemani. Nah, siapa yang menemani diri kita? Nah, jadi nanti jangan khawatir. Kalau suami selingkuh, tidak khawatir. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Saya memang tidak merasa sendiri. Gitu. Jangan sedih dan jangan takut. Itu. Nah, sejatinya kita tidak pernah sendiri. Kita senantiasa ditemani, kita senantiasa diayomi, kita senantiasa dilindungi. Siapa yang ngomong seperti ini? Apakah saya? Bukan. Gitu. Banyak ya, Bu. Saya punya jamaah, banyak yang datang ke saya, perempuan, mukanya kusut, matanya layu, dan lain sebagainya. Sedih, walaupun glowing, tetap rasa sedih dan rasa takut tidak bisa dibohongi. Matanya bintik-bintik. Kenapa? Katanya, suami nggak pulang-pulang, Pak Ustadz. Udah 4 bulan, katanya. Nggak pulang-pulang, katanya. Katanya mah kerja di luar kota. Ya udah. Jadi dia merasa sendiri. Ada sesuatu yang biasa dia pegang kemudian hilang. Sehingga muncullah rasa sedih dan rasa takut. Itu. Nah, sebetulnya manusia itu di dunia ini mau punya pasangan atau enggak, mau punya anak atau enggak, mau punya teman atau enggak, sebetulnya tidak pernah sendirian. Siapa yang mengatakan seperti ini? Nah, katanya, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau kamu bertiga, keempatnya adalah rabi'uhum, adalah Allah. Itu Tuhanmu. Wala khamsin ila wasadisuhu. Kalau engkau lagi berlima, maka yang keenamnya adalah Allah. Wala anna min dzalika
wala aktsara illa huwa ma'ahu aina makanu, katanya. Mau banyak, mau sedikit, mau punya suami atau tidak, punya istri atau tidak, punya anak atau tidak, kamu senantiasa bersama Allah. Nah, itu. Oh, ternyata rasa takut dan sedih, ya, kesimpulannya adalah orang yang tidak pernah bersama Allah. Orang yang tidak merasa dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu, aduh pusing Pak Ustadz, tagihan banyak, dipastikan ibu lagi jauh dari Allah. Kalau duitnya hilang sedih, berarti Allahnya Duit. ya susah amat sih ngomongnya, udah duit gitu Pak Ustadz. Itu jujur aja, kita Penuh. belajar jujur gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kata Allah gitu kan, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Mau kamu sendiri, mau kamu banyak, mau kamu sedikit temennya gitu kan, atau lagi sendirian, tetap Allah senantiasa mendampingimu. Itu. Nah, inilah hal yang mendasar akidah kita. Kita berakidah itu harus benar. Gitu. Jangan-jangan pusing kita mikirin anak, mikirin suami, mikirin apa orang tua kita, mertua kita, bahkan tetangga dipikirin. Buktinya kalau pagi-pagi sering diomongin, berarti kan dipikirin kalau lagi belanja tuh gitu. Kecemasan kita, kegelisahan kita, ketakutan kita, jangan-jangan kita merasa sendiri dan kesepian. Itu. Makanya kalau saya lagi melihat ibu-ibu lagi ngobrol, cekak-cekik ketawanya, wah, dengan temennya, wah, dipastikan sebetulnya dia itu adalah orang yang kesepian, merasa sendiri. Jadi ciri-ciri kalau ibu-ibu yang ketawanya terbahak-bahak, itu hatinya selalu sepi dan sunyi dan merasa sendiri. Tidur bareng dengan suami, suaminya lihatin HP, istrinya lihatin HP. Sebetulnya dia tidak lagi bareng hatinya, tapi lagi sendiri. Maka untuk menghilangkan rasa sepi, pasti dengan cara menghibur diri. Carilah tongkrongan tempat gosip, carilah tongkrongan tempat ngomongin orang, akhirnya bercanda, akhirnya ketawanya terbahak-bahak. Wah, padahal kalau dilihat dari lapisan hatinya, dia adalah orang yang kesepian. Itu tuh ya. Nah, inilah problem kita yang mendasar. Sebetulnya yang setiap hari kita jalani itu semua didorong dari rasa takut dan rasa sedih. Nyekolahin anak, jangan-jangan bukan karena saya, karena rasa gengsi. Takut tetangga tidak menghargai, berarti kan butuh penghargaan. Kalau orang butuh penghargaan, sejatinya dia sedang takut ditinggalkan, sedang takut tidak mendapatkan penghargaan. Bisa jadi mungkin dulunya di usia dini dia pernah mengalami luka hati, ditinggal-tinggalkeun wae ku indungna jeung ku bapana, sehingga luka hati ini belum sembuh. Muncul lagi luka hatinya, muncul lagi. Itu. Jadi perlu disembuhkan luka hatinya. Kerja banting tulang suami kita bisa jadi bukan karena sayang ibu. Bisa jadi bukan karena cinta sama ibu. Bisa jadi. Dia hanya ingin tanggung jawab dan ingin menunjukkan karena takut kalau anak istrinya nggak bisa makan. Berarti rasa cinta apa rasa takut? Nah, nanti kita bedah. Cinta itu apa sih? Kalau tadi kan kita ngebedah takut dan sedih. Itu ya, kerja banting tulang, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi PNS, ada yang di swasta, ada yang di satpam. Semata-mata dia memiliki rasa tanggung jawab. Karena apa? Takut anak istrinya tidak dapat hidup lah.
berarti kan rasa takut, bukan rasa cinta. Beda cinta dan takut itu, beda. Nanti dibedah lah rasa cinta. Cinta teh naon? Jika nu begero kan. Tenang naon lah supaya paham, supaya ngerti. Jangan-jangan selama ini yang aku jalani, yang aku lakukan dari mulai ngasuh anak, nyekolahin anak, terus ngasuh suami, ngurus rumah, semuanya. Jangan-jangan akar keladinya di balik semua itu adalah rasa takut dan sedih. Nyekolahin anak takut karena takut anak kita tidak sukses. Padahal anak dia punya sejarah dan punya titik tulis garis takdirnya sendiri-sendiri. Itu. Terus ngurus suami takut suami tidak menghargai kita. Takut kita tidak dihargai sama suami. Padahal bisa jadi suami itu sebetulnya udah menghargai kita. Semuanya rasa takut. Kalau enggak takut pasti rasa sedih. Nah, biang keladinya takut dan sedih karena kita takut sendiri. Itu makanya kata Al-Quran, ini ma'akum. Aku senantiasa bersama kamu sekalian. Fa inni qoribun. Aku sangat dekat denganmu. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari hidupmu, urat hidupmu, urat nadimu. Itu. Jangan merasa sepi dan sendiri. Nah, kalau tema ini dibedah kaum single, wah ini rame ini gitu. Sayang ini udah punya anak cucu semua ini. Gitu. Itu ya. Nah, kata Al-Qur'an, wala adna min dzalika wala aktsara illa ma'ahum aina makan. Tuh, paham ya? Takut dan sedih itu takut sesuatu yang belum terjadi masa depan, sedih sesuatu yang sudah terjadi masa lalu tapi hati kita tidak menerima. Nah, masa depan, masa lalu berefek takut sedih terjadi pada hari ini. Makanya nikmati sajalah hari ini, udah jangan takut kebayar mual itu umroh pas tanggal 18 pasti ada. Ini candunas wae Pak Ustaz. Jangan takut selama kita percaya amanah billah wal yaumil akhir. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut dan jangan sedih, asal yakin kepada Allah. Itu yakin nggak? Kepada Allah yakin nggak? Makanya kata Allah ini mah bukan kata saya, lagi-lagi kata Allah, syarat kamu akan hilang rasa takutmu dan akan hilang rasa sedihmu dalam menjalani hidup ini. Satu, kata Allah, amanah billah, percayalah padaku, jangan percaya sama suamimu. Kadang suamimu sering ngebohong gitu. Ya, ayat artos sabaraha di kantong, ayat 200 mah padahal 2 juta disumputkan karena dompet nulais. Jangan percaya kata yang lain. Amanah billah wal yaumil akhir. Yang percaya kepadaku, kata Allah, wal yaumil akhir. Nah, wa amalan solihan. Udah kamu itu banyak beramal aja, kata Allah. Udah jangan, pokoknya kamu jangan takut masa depan seperti apa. Masa lalu nanti apa peristiwa-peristiwa yang terjadi akan seperti apa. Kata Allah, percaya saja amanah billah wal yaumil akhir wa amalan solihan. Udah kamu itu berbuat baik saja. Percaya kepada Allah, berbuat baik, ya. Falahum ajrun inda rabbihim, akan aku hargai, akan aku kasih pahala. Nah, yang terakhir kata Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut dan jangan sedih. Yang penting kamu udah bekerja sebaik-baiknya, bisa na buka salon ya buka salon. Kata Allah, amalan solihan. Bisa na jualan nasi uduk, ya udah jualan nasi uduk. Amanah billah dan percaya kepadaku, gitu. Artinya gini, kata Allah, kamu tidak akan aku cabut rasa takutmu dan akan aku cabut rasa sedihmu. Yang penting kamu percaya kepadaku, kata Allah, dan bekerja amalan solihan, bekerja dengan baik. Amalan solihan itu amal-amal yang soleh, amal itu bekerja bisa. Solihan,
yang memperbaiki dirimu dan keluargamu. Ini mah punya duit stres, nggak punya duit Nah, bisa stres. ongko hayang boga mobil, liur deh. Kayaknya naon cek malaikat teh ari maneh hirup di dunia teh gitu. Boga duit liur, kamu mah nggak punya duit liur kahayangna naon. Nah, gitu. Nah, berarti stres juga adalah dari rasa takut. Sebagai contoh begini. Pejabat, ya, oknum-oknum pejabat, gajinya ratusan juta, belum tunjangannya, rumah bagus, sering jalan-jalan ke luar negeri, umroh, setiap kali per tahun sering umroh, tapi korupsi. Kenapa? Gaji ratusan juta, rumah gedong, anak kuliah di perguruan tinggi mewah, tapi kenapa mau korupsi? Kenapa? Satu, karena rasa takut. Takut apa? Takut uangnya tidak bisa menjamin hidupnya. Takut uangnya tidak bisa memberikan kelayakan bagi hidupnya. Akhirnya dia mau kok korupsi. Ari ibu jeung saya mah alhamdulillah uang saayana tidak bisa kok korupsi. Karena percaya dengan uang segini insya Allah abdi hirup. Walau suami gajinya 5 juta per bulan, masih hidup kan? Eta matana araya, dua. Telingana araya kan? Hidup kan? Hidup. Anak gara gede. Gede, bisa sekolah. Kunaon masih pusing wae. Hah? Itu ya. Nah, jadi di penghujungnya bukan persoalan uang banyak atau uang sedikit untuk bisa percaya atau merasa hidup bahagia. Uang banyak belum tentu bahagia. Buktinya ada beberapa kasus orang yang pendapatannya miliaran tapi korupsinya triliunan. Sebetulnya itu dari rasa takut dan rasa sedih. Itu. Artinya menjamin bahagia nggak pada posisi itu? Tidak. Itu makanya kata Allah, kamu akan tidak memiliki rasa takut dan tidak akan mengalami rasa sedih manakala amanah billah wa amalan sholihan. Percaya padaku. Setelah percaya padaku, entong molor baik. Gusti Allah teh. Amalan sok kerja yang keras, kerja yang benar. Itu karena itu wasilahnya untuk Allah menurunkan rezeki. Satu, ya, mangga. Jadi yang percaya kepada Allah dan berbuat amal soleh atau kerja. Kita akan dihilangkan oleh Allah rasa takut dan rasa sedihnya, gelisah, sedih, was-was, pusing, stres, jantung berdebar-debar ya, ada juga jantung jebol. Terus, iya, Bu, Pak, karena rasa takut itu akan menggerogoti organ tubuh. Rasa takut. Kalau rasa takut, contoh rumah mau disita, jantungnya dagdingdung enggak? Dagding, aliran darahnya naik enggak? Naik. Ujung-ujungnya apa? Kalau jantungnya sering dagdingdung. Ayo, ujung-ujungnya naon? Hah? Bukan stres. Nanti beda lagi. Kalau stres penyakitnya beda lagi. Ujung-ujungnya naon? Jantungnya nggak pernah istirahat. Darahnya nggak pernah istirahat. Ujung-ujungnya iya. Apa eta? Sebelum mati naon heula? Apal. Kalau darahnya tinggi, nah, berarti sakit dalam organ tubuh kita itu bukan karena faktor makanan. Gara-gara daging domba ini. Gara-gara sering makan sate jeung jengkol. Itu mah fitnah yang sangat kejam. Gitu. Iya. Terhadap putih, terhadap jengkol, terhadap daging domba dan kolesterol. Fitnah yang sangat kejam itu. 90% penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, diabetes itu karena kita pikirannya tidak berhenti karena memiliki rasa takut. Kalau sedih, mikiran wae.
engke hilang, engke muncul dari sedihna. Engke pas ikut arisan hilang tah rasa sedihna. Pas malam-malam mau tidur, muncul lagi rasa sedihnya. Blenong. Nah, lama-lama pikirannya tidak terkelola dengan baik, ujung-ujungnya was-was. Kalau udah was-was pasti stres. Kalau udah stres pasti ODG, ODG. Kalau udah ODGJ, ya udah direhab. Itu rumah sakit Ji, itu dari rasa sedih. Nah, rasa sedih juga akan menggerogoti tubuh. Biasanya pikirannya. Dan di penghujungnya kebanyakan orang yang memiliki rasa sedih, kebanyakan dia memiliki penyakit kanker dan tumor. Kalau ada kista, salah satunya itu. Rasa sedih. Tapi kadang tidak paham, ini penyebabnya rasa sedih apa sih? Jangan-jangan dulu peristiwanya ketika ibu dibentak-bentak sama orang tua, dijewer di depan umum, sedih nggak? Atau ditelanjangi gara-gara ngambil duit ibu, kemudian dimarahin di depan umum. Rasa sedihnya mencekam nggak? Mencekam, dan itu energi kesedihannya tidak bisa hilang sampai tua, sampai punya anak cucu. Ujung-ujungnya akan menggerogoti organ tubuh. Maka kalau kanker payudara, tumor ini dan sebagainya, itu bukan dari rasa takut, tapi dari rasa sedih. Itu ada juga faktor keturunan, tapi dipicu bibit penyakitnya oleh rasa sedih. Jadi rasa takut dan rasa sedih itu adalah pemicu 90% pemicu timbulnya penyakit-penyakit di dalam organ tubuh kita. Pegel-pegel yang kayak gitu kan. Alamun nyeri sirah, pusing, wah ya udah tuh. Nah itu makanya kata Allah, wa amana billah wal yaumil akhir wa amalan solihan falahum ajru inda rabbihim. Nah, terakhir wala fala khaufun alaihim, akan aku cabut rasa takutmu kalau engkau percaya kepada amana billah wal yaumil akhir. Terus sudah percaya ke Allah, udah ibu fokus aja kerja. Kerjanya apa? Di bank, fokus kerja di bank. Bapak kerjanya apa? PNS, fokus di PNS. Itu. Maka hati-hati kalau dalam ibu zikirnya duit, duit, duit. Zikirnya ya mau tidur mikiran duit. Kan zikir itu, duit. Bangun tidur, buka WA.